Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, film yang saya bawakan mengisahkan tentang sebuah keluarga yang tanpa sengaja terpisah gara-gara membantu mendirikan pagar pembatas antar negara. Namun akhirnya mereka membuat sebuah terowongan rahasia yang menghubungkan antar perbatasan tersebut. Masalah dimulai ketika seorang guru gadungan tanpa sengaja mengajar sekolah di sana. Apa saja yang dilakukan oleh orang tersebut? Dan bagaimana nasib mereka selanjutnya? Karena sudah tidak sabar lagi, langsung saja simak film berikut ini. Di suatu pulau di ujung Korea Selatan, terdapat sebuah keluarga yang miskin dan mempunyai banyak anak. Anak tertua keluarga tersebut bernama Gong. Walaupun sudah dewasa, dia sangatlah bodoh. Orang tuanya menyuruh Gong pergi merantau ke kota, untuk mencari pekerjaan seperti menjadi seorang guru. Mereka juga memberikan seluruh tabungannya, sebagai bekal hidupnya di kota. Sesampainya di kota, Gong terkesima dengan kecantikan wanita di sana. Hal tersebut dimanfaatkan seorang pencuri, untuk merampas tas miliknya. Karena tidak berhasil mengejarnya, Gong kemudian melapor ke kantor polisi. Di sana dia tidak mau tenang, dan malah terkesan mengganggu pekerjaan polisi. Orang di sampingnya memberitahu, bahwa mereka beruntung, karena tidak dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan. Karena bodoh, Gong tidak tahu bahwa yang dimaksud adalah penjara. Dia mengira, itu adalah suatu lembaga yang mengurusi tentang pendidikan masyarakat, atau dengan kata lain seperti guru. Ketika disuruh pergi, dia malah menyusup ke dalam kelompok tersebut. Dan benar saja, dia dibawa ke penjara, dan menjalani wajib militer. Karena saking bodohnya, dia belum juga menyadarinya. Kesialan tidak berhenti sampai di sini saja. Truk yang dia tumpanginya terkena batu, yang membuatnya terlempar keluar, dan menggeser penunjuk jalan di sana. Karena kehausan, dia meminum air di sebuah danau. Di sana, tanpa sengaja dia melihat seorang wanita yang sangat cantik, yang bernama Sanmi. Karena dikira mengintip, dia dilempar batu sampai pingsan. Beruntungnya ada anak kecil yang menemukannya, dan membawanya ke desa. Kepala desa sangat ramah kepadanya, dan mengira bahwa dia adalah guru baru yang dikirim ke desanya. Selain itu, dia diberikan sebuah rumah tinggal di sana. Memang benar Gong ingin menjadi guru, namun sepertinya ada suatu kesalahpahaman di sini. Gong ingin mengklarifikasinya, namun kepala desa sudah pergi. Pagi harinya, kepala desa ingin memperkenalkannya kepada murid-murid di sana. Karena sudah terjebak dengan kesalahpahaman tersebut, dia malah meneruskannya. Di lain tempat, guru asli yang dikirim ke desa tersebut sedang menuju ke sana. Namun dia tersesat, gara-gara papan penunjuk jalan yang tempo hari tergeser oleh Gong. Karena seharian belum buang air besar, dia terpaksa mengeluarkannya di sana. Ketika akan beranjak pergi, tanpa sengaja dia menginjak sebuah ranjau. Mau tidak mau, kakinya tidak boleh bergerak dari tempat tersebut, bahkan sampai pagi. Kembali ke desa, dua orang penduduk desa memberikan hadiah untuk Gong. Dia diberikan hadiah seekor ayam, untuk menyambut kedatangannya. Tanpa sungkan lagi, Gong ingin segera memasak ayam tersebut. Tapi sialnya, ayam tersebut malah lari. Di suatu gedung di desa, kepala desa sedang berkumpul dengan beberapa orang, termasuk gadis yang dilihat oleh Gong di danau. Mereka sedang membahas acara ulang tahun ibu kepala desa yang ke-70, yang sebentar lagi akan berlangsung. Setelah selesai membahas, kepala desa mengantarkan Sanmi untuk kembali ke rumahnya. Gong yang sedang mencari ayamnya yang lepas, tanpa sengaja melihat mereka berjalan bersama. Karena kaget, kepala desa dan Sanmi jatuh bersama. Melihat adegan tersebut, Gong berpikir mereka sedang berselingkuh. Markas tentara di dekat perbatasan sedang mengadakan rapat. Mereka sedang membahas sistem pengamanan mereka di perbatasan. Tujuannya agar tidak ada mata-mata yang memasuki wilayah negara mereka. Aktivitas rutinnya adalah mengabsen seluruh penduduk yang ada di perbatasan. Dan ternyata, desa tersebut juga berada di area perbatasan. Sekaligus, di sana kepala desa memperkenalkan guru baru mereka pada tentara tersebut. Pagi harinya, Gong mencoba mencari informasi mengenai gadis yang bernama Sanmi tersebut kepada penduduk lainnya.
Namun, tidak ada orang yang mau memberitahukannya. Terpaksa, Gon bertanya langsung kepada kepala desa. Dia mengatakan bahwa gadis itu adalah adik iparnya yang tinggal di desa seberang. Tentu Gong tidak percaya, karena terlihat jelas selisih umur mereka beda jauh. Dia kemudian mengumpulkan seluruh penduduk desa untuk menceritakan apa yang dilihatnya pada malam itu. Mereka pun kaget dan tidak percaya. Setelah Pak Kepala Desa masuk, semua melihatnya dengan pandangan sinis. Karena penasaran dengan keberadaan Sanmi, Gong mencoba pergi ke desa sebelah. Setelah berjalan sampai larut malam, dia malah bertemu dengan tentara perbatasan. Namun tentara tersebut menjelaskan, tidak ada desa di ujung sini. Karena setelah melewati pagar, itu adalah wilayah dari negara lain, yaitu Korea Utara. Setelah pergi begitu lama, ternyata penduduk desa mencarinya. Mereka khawatir, apabila terjadi sesuatu yang tidak baik dengannya. Melihat kejadian tersebut, Gong makin curiga. Seperti ada yang disembunyikan penduduk desa darinya. Karena kecurigaan tersebut, hari berikutnya dia membuntuti kepala desa. Mereka memasuki semak-semak, yang ternyata adalah pintu masuk dari sebuah terowongan. Dan karena dia tidak membawa penerangan, dia mengurungkan niatnya untuk masuk. Melihat gelagat Gong yang semakin curiga, penduduk desa berencana ingin menceritakan kebenaran padanya. Kepala sekolah kemudian mempertemukan Gong dengan Sanmi. Di sana, Sanmi ingin menjelaskan kesalahpahaman tersebut. Namun, Gong seakan tidak mau mendengarkan penjelasan darinya. Sanmi yang terlanjur emosi akhirnya menampar Gong, kemudian langsung pergi meninggalkannya. Di lain tempat, guru asli yang tersesat tersebut menjadi semakin gila. Dia kelaparan, dan memohon pada Tuhan untuk memberinya makanan. Dan benar saja, tiba-tiba ada ayam nyasar yang menghampirinya. Tak mau melewatkan kesempatan tersebut, ayam itu pun langsung dimasak. Dan cukup, untuk mengganjal perutnya selama beberapa hari. Hari berikutnya, Gong membawa obor dan mencoba untuk memeriksa terowongan tersebut. Dan lagi-lagi, di dalam dia melihat kepala desa dan Sanmi bersama. Dia langsung melaporkan kejadian itu ke penduduk desa, namun dia malah diikat. Sepertinya, seluruh penduduk desa merahasiakan suatu hal yang sangat penting, yang berkaitan dengan Sanmi. Mereka tidak ingin keberadaan Sanmi diketahui oleh orang luar. Oleh karena itu, mereka memikirkan cara agar Gong tidak membocorkan info tersebut. Mereka berniat untuk menikahkan Gong dengan Sanmi, agar Gong tidak memiliki alasan lagi untuk membocorkan rahasianya. Tentu saja Sanmi menolaknya. Namun, dia terus didesak oleh seluruh penduduk desa. Karena sudah emosi, dengan tergesa-gesa dia ingin menemui Gong, dan ingin menghabisinya. Di sana, Gong sedang asik berbincang dengan murid-muridnya. Terlihat sekali mereka sangat akrab. Karena melihat itu, Sanmi tidak tega, dan mengurungkan niatnya. Dia membawa Gong menuju terowongan, yang membuatnya penasaran selama ini. Dan akhirnya, mereka sampai di desa seberang, desa tempat Sanmi tinggal. Ternyata, desa tersebut berada di luar batas negaranya. Dengan kata lain, berada di Korea Utara. Sanmi menjelaskan semuanya, tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Gong pun masih kaget, dengan semua cerita tersebut. Namun, akhirnya dia memahami situasinya. Gong berkata, Sanmi tidak perlu untuk menikah dengannya, dan juga dia berjanji tidak akan membocorkan rahasianya. Di dalam hatinya, Gong ternyata tulus mencintainya, dan tidak ingin membuat Sanmi sengsara. Tiba-tiba tentara datang, untuk melakukan pemeriksaan mingguan. Sanmi pun langsung disuruh untuk bersembunyi. Tentara menyadari ada keanehan di sana. Akhirnya Gong keluar, dan menjelaskan sesuatu agar para tentara tidak mencurigai mereka. Setelah para tentara pergi, mereka mengecek keberadaan Sanmi. Ternyata dia bersembunyi dengan sangat rapi, sehingga tidak ketahuan. Ketika Sanmi ingin kembali ke rumahnya, Gong mencoba mengantarnya. Dari tatapannya, sepertinya Sanmi mulai menyukai Gong. Sesampai di desanya, tiba-tiba seorang tentara menghampirinya. Ternyata, sudah lama dia menaruh hati pada Sanmi. Namun tanpa basa-basi, dia menolaknya. Untung saja saudara dari Sanmi datang, dan mengusirnya.
Seluruh penduduk desa sedang sibuk, mempersiapkan pesta perayaan ulang tahun ibu dari kepala desa, yang ke-70. Mereka semua menuju ke terowongan, di mana kedua desa terhubung. Ternyata, semua orang di kedua desa sebenarnya adalah satu keluarga besar. 30 tahun yang lalu, keluarga mereka sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba, mereka melihat tentara sedang membuat pagar. Karena kasihan, mereka semua ikut membantu. Ternyata, pagar yang dibangunnya adalah batas wilayah negara. Sialnya setelah jadi, mereka tidak boleh melewatinya kembali. Alhasil, keluarga tersebut terpisah. Namun mereka tidak putus asa, kemudian mereka menggali terowongan selama bertahun-tahun. Dan hari ini, merupakan hari ulang tahun ibu mereka. Momen di mana seluruh keluarga bisa berkumpul menjadi satu, dan menikmati kebahagiaan yang selama ini tertunda. Pindah scene ke guru asli yang menginjak ranjau. Dari mukanya, dia terlihat sudah menyerah. Dia menulis surat wasiat dalam kertas, sebelum dia meninggal. Dia berencana ingin nekat mengangkat kakinya. Namun setelah diangkat, ternyata ranjau itu tidak meledak. Setelah berjalan agak jauh, dia bertemu dengan mobil tentara. Namun bukannya ditolong, dia malah dikira mata-mata yang sedang bersembunyi. Beruntungnya mereka memeriksa data dirinya, dan ternyata dia memang benar adalah seorang guru, yang sebenarnya dikirim ke desa di wilayahnya. Dengan cepat mereka menuju ke desa, dan memburu Gong. Seorang guru gadungan, yang diperkirakan adalah mata-mata. Namun dia tidak ada di sana, bersama dengan seluruh penduduk desa. Pindah scene ke dalam terowongan. Karena Sanmi belum datang, Gong mencoba untuk menjemputnya. Ternyata Sanmi sedang disandera oleh tentara yang mengatakan cinta tempo hari. Sialnya Gong mendatanginya, dan akhirnya ikut ditawan. Karena sudah ditunggu terlalu lama, sepupu yang lain mencoba untuk menjemput mereka. Mengetahui mereka berdua disandera, dia mencoba lari. Kemudian tentara tersebut mengejarnya. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Gong dan Sanmi melarikan diri menuju terowongan. Sepupu yang dikejar tersebut sudah sampai di terowongan, dan memberitahukan bahwa tentara utara sedang mengejarnya. Semua terkaget, dan panik mendengar hal itu. Momen yang sudah dinanti-nanti, hancur seketika. Demi menyelamatkan kehidupannya, mereka ingin merobohkan terowongan yang menuju ke arah utara, arah di mana tentara utara mengejar. Mereka tidak menunggu Sanmi dan Gong, karena mengira kedua orang tersebut sudah ditahan. Yang pada kenyataannya, mereka berdua sedang berlari menghampirinya. Namun sudah terlambat, terowongan berhasil diruntuhkan. Sanmi dan Gong pun, hanya bisa berteriak dan menangis. Tak lama kemudian, tentara utara menemukannya. Sementara itu di pihak lain, keluarga besar tersebut keluar ke arah terowongan selatan. Yang ternyata, sudah ditunggu oleh tentara selatan. Setelah melewati berbagai macam interogasi, akhirnya mereka tidak ditahan. Namun mereka tidak dapat tinggal di desa lagi, dan dikirim ke pulau yang terisolasi untuk tinggal di sana. Sementara itu, Gong dan Sanmin yang ditahan pihak utara masih hidup. Beberapa tahun kemudian, mereka mencoba melarikan diri dengan menggunakan kapal menuju ke selatan. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Kesimpulan dari film ini adalah, keluarga mereka dapat berkumpul kembali. Meskipun dipisahkan selama berpuluh-puluh tahun, namun mereka terus berusaha untuk dapat bertemu. Dan mungkin sebentar lagi, mereka dapat berkumpul kembali dengan Gong dan Sanmi. Semoga penonton sekalian menikmatinya, dan tak lupa bantuannya untuk komen, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.